kita satukan hati, kita akan masuki ibadah ini. Kita angkat pujian, diam di hadirat. Haleluya. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hasil-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat pada hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kiranya Engkau duduk di atas puji-pujian kami Tuhan. Sebentar kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, baca. Puji Tuhan. Mari sama-sama bersorak bagi Tuhan, sebab Dialah Raja yang layak ditinggikan, Dialah Raja segala raja. Amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, demi hidupku. Kita katakan buat Tuhan, bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu,
firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau sungguh bahagia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau baik ya Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Janji-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, katakan dia baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku cinta padamu. Yesus, janjinya tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus.
Tuhan dia dan Allah beri kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar kebaikan-Mu Tuhan dalam iman kami Tuhan Yesus. Jika Tuhan kami boleh ada Tuhan pada sore ini Tuhan Yesus, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami Tuhan Yesus dapat menang di hati-Mu Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan jadi kekuatan dalam iman kami Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan jadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut firman Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Haleluya, adik-adik remaja yang ada di sini maupun yang di rumah. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat. Dan itulah yang menjadi doa kami, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Remaja yang sudah mempercayakan saya, bahkan pengurus-pengurus yang ada sudah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita tidak akan berlama-lama, kita akan buka Alkitab kita, itu di dalam Mazmur 144. Mazmur 144 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Puji Tuhan. Ungkapan ini diungkapkan oleh seorang raja yang sangat luar biasa. Itu seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Ia adalah Raja Daud. Saya percaya dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan. Mulai dari saat dia sebagai penggembala domba, bahkan sampai dia diurapi Tuhan untuk menjadi seorang raja. Saya percaya dia menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga dia tidak mampu untuk memperkatakan itu. Sebab itu timbullah ungkapan ini, siapakah manusia, siapakah saya, sehingga Tuhan memperhatikan. Saya percaya kita sama-sama, jika kita sudah menikmati kasih penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, pasti kata yang sama pun yang akan kita utarakan. Dan itu adalah suatu tanda bahwa kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kalau kita baca selanjutnya, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Siapakah manusia? Saya sempat ada beberapa ayat yang mencatat tentang siapakah manusia itu. Seperti apa manusia itu? Dalam ayat yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat.
hanya bukan cuman seperti angin, tapi dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15, sana dikatakan manusia itu seperti bunga dan rumput yang pagi harinya mekar, tapi ketika siang hari menjadi layu. Di ayat yang lain juga, dalam ayat yang pasal 102 ayat 14, di sana juga firman Tuhan mencatat bahwa manusia adalah debu. Apa kelebihan dari debu? Dan dalam Yakobus 4 ayat 14, di sana pun mencatat bahwa manusia itu seperti uap. Sebab itu, apa sih yang dapat kita banggakan dari kehidupan kita yang sekarang? Kita ada sampai saat ini. Sebab itu karena anugerah Tuhan. Sebab itu tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita. Baik itu kekuatan kita. Mungkin kita berpikir, saya masih remaja, saya kuat, saya bisa berbuat itu dan ini. Tapi dari sini saya ingin katakan kepada kita semua, kepada adik semua, jika kita mengandalkan kekuatan kita, tapi jika Tuhan tidak memberikan kita kesehatan, bagaimana kita akan mampu melakukan semuanya itu? Atau kita memiliki orang tua yang memiliki segala-galanya, bahkan hidup kita terjamin dengan kekayaan yang ada. Tapi dari sini saya katakan lagi kepada adik semua, kekayaan adalah fana. Jika Tuhan tidak memberikan kita nafas hidup, apakah kita dapat menikmati harta-harta itu? Sebab itu, semua yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang kita miliki adalah fana, seketika. Dan satu hal yang ingin firman Tuhan sadarkan kepada kita, bahwa semua adalah titipan dari Tuhan. Semua itu dipercayakan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita memuliakan Tuhan. Tapi terkadang orang salah mempergunakan berkat-berkat Tuhan, kekuatan yang ada, kesehatannya yang ada, untuk apa? Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan terkadang orang berpikir dia melakukan sesuatu yang jahat, seolah-olah sepertinya tidak ada Tuhan. Bahkan tidak terjadi hanya bagi kita sebagai adik remaja, tapi terkadang terjadi di lingkungan hamba-hamba Tuhan. Ketika diberkati oleh Tuhan, mereka menggunakan berkat yang ada untuk apa? Untuk memperkaya diri mereka dan melupakan tanggung jawab mereka. Ada banyak hamba Tuhan yang jatuh. Karena apa? Dengan harta. Sebab itu mari adik-adik, di tempat ini firman Tuhan datang kepada kita. Ada pertanyaan bagi kita saat ini, apakah manusia? Apakah kita? Siapakah kita? Sehingga Tuhan memperhatikan kita. Kalau kita kembali ke Kejadian, minggu penciptaan, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Kalau mulai dari hari pertama sampai hari ke-5, di situ firman Tuhan mencatat bahwa Allah berfirman dan semuanya itu jadi. Tapi manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Karena apa? Dia diciptakan, dibentuk dengan dua telapak tangan Allah sendiri. Diciptakan dengan kedua tangan Allah sendiri. Dan manusia, Allah berkata, manusia itu diciptakan menurut gambar dan peta Allah. Tapi ingat, terkadang kita salah mempergunakan kita sebagai makhluk yang mulia. Kita seringkali kita bertingkah seolah-olah kita tidak jauh berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Perilaku kita tidak berbeda jauh dengan ciptaan Allah yang lainnya. Padahal Allah berkata, aku menciptakan engkau seturut peta dan gambarku. Tapi manusia mencoreng gambar dan peta Allah. Gambar-gambar yang lain mereka tempel di wajah mereka, dalam diri mereka. Seharusnya itu bukan menjadi kriterianya sebagai seorang manusia. Tapi itu diambil. Dan pada sore hari ini, saya ingin katakan kepada kita, kita berharga di mata Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu diri, ketika kita sadar diri bahwa kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Allah.
Dan tidak ada satupun dari kehidupan kita yang kita pakai untuk hal-hal yang lain yang bertentangan dengan Allah. Dan ketika seseorang menyadari kehidupannya bahwa anugerah Allah, tidak ada kesombongan di dalamnya. Dia tidak akan memegahkan diri, dia tidak akan menyombongkan diri. Tapi dia akan berlaku dalam setiap tingkah laku perkataannya, dia selalu menghormati Allah. Karena apa? Dia menghormati gambar Allah yang ada dalam dirinya. Puji Tuhan. Saya percaya, adik-adik semua, kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Yang kita bahas sebelum-sebelum, manusia seperti angin. Ketika manusia tidak tahu menempatkan dirinya sebagai di posisi bahwa dia adalah ciptaan Allah yang mulia, Allah tidak akan memperhitungkan. Tapi ketika kita tahu siapa diri kita dan kita memposisikan diri kita hidup dalam kebenaran Allah, hidup serupa dengan Allah, yaitu seperti gambar yang Allah taruh dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Orang-orang yang sadar, orang-orang yang sudah sadar, menyadari akan pertolongan Tuhan, menyadari akan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, dia tidak akan berlaku sombong, dan dia tidak akan berlaku sepertinya tidak ada Allah, sepertinya tidak ada Tuhan. Tapi dia akan berlaku setiap tingkah lakunya, dia akan selalu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam setiap tingkah lakunya. Sebab itu adik-adik remaja, mungkin dalam tahap pertumbuhan, tapi pesan firman Tuhan, jagalah dirimu dalam pergaulanmu. Mungkin saat-saat ini sudah banyak yang sudah jatuh cinta. Apapun hubungan yang kita jalani, ingat, jagalah dirimu, karena di dalam dirimu ada rupa Allah di dalamnya. Saat engkau menghargai Allah lewat tubuhmu, menghormati Allah lewat tubuhmu, maka Tuhan akan berkata, engkau berharga di mataku. Puji Tuhan. Kita baca dalam ayat yang pertama. Ini adalah orang-orang yang menyadari, yang sudah menikmati kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya akan bacakan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Seseorang menyadari akan kasih pertolongan Tuhan, dia akan selalu memuji Tuhan. Hidupnya, dia berkata, hidupku untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab itu, mari pakailah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Lihat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam pergaulan kita, mungkin dalam studi kita, pergunakan semua yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam ayat yang kedua, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah bangsaku, ke bawah kuasaku. Bagian terakhir, selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita sadar, kita menyadari akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Ingat pesan, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Selalu utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia adalah sumber pertolongan dan satu-satunya tempat kita berlindung. Walaupun dengan keadaan dunia yang tidak menjamin sekarang ini, banyak kekhawatiran di mana-mana, tapi saya percaya sebagai anak-anak remaja yang hidup takut akan Tuhan, tetap andalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan kita. Dan katakan dalam diri kita, Engkau yang lebih besar dalam kehidupanku. Tetap mensyukuri kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan akuilah Dia dalam setiap tingkah laku kita. Puji Tuhan. Sampai di sini penyampaian firman Tuhan. Tapi saya percaya ada pesan-pesan firman Tuhan kepada kita. Kita harus tahu siapa kita. Yang pertama saya ingin katakan, kita berharga di mata Tuhan.
walaupun manusia sebagai debu, dari debu. Manusia seperti rumput, tapi ingat, kita berharga di mata Tuhan. Ketika hidup kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tetap muliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, saya mengundang para pemain musik dan para singer, silakan maju ke depan. Kita mengangkat itu pujian, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam